lagi bersama saya Tika. Terima kasih kalian sudah mampir kembali di channel saya, Eza Vlog. Hari ini seperti yang sudah saya janjikan, saya mau membagikan resep bagaimana caranya membuat tahu di rumah. Resepnya gampang sekali. Membuat tahu ini tidak sesusah membuat tempe karena kalian tidak perlu memfermentasinya. Oke. Jadi kalian bisa buat dalam waktu 1 hari. Jadi kalau misalnya kalian ingin buat tahu untuk besok, malamnya kalian sudah merendam tahu dan besok kalian sudah bisa punya tahu sendiri di rumah. Ya memang mungkin buat kalian yang tinggal di Indonesia repot mungkin ya untuk buat sendiri di rumah. Tapi kalau kalian misalnya ingin tahu yang fresh dan kalian ingin tahu yang kalian tahu apa yang ada di dalamnya, jadi tahu tanpa pengawet, sama sekali tanpa pengawet, kalian bisa coba buat sendiri di rumah gitu ya. Atau mungkin kalian takut untuk membeli di luar, entah apapun alasan kalian. Kalau kalian ingin membuat tahu ini di rumah, atau untuk kalian yang tinggal apalagi di luar negeri dan susah untuk menemukan tahu, kalian bisa buat sendiri di rumah tahunya. Atau hanya ingin bereksperimentasi, silahkan. Jadi mari kita lihat bahan-bahannya, oke? Oke, jadi ini saya sudah rendam kedelainya semalam. Ini setengah kilo kedelai dan saya rendam selama 8 jam. Ini sudah 8 jam. Dan ini ada lemon. Untuk setengah kilo kedelai kalian butuh 50 ml lemon. Dan kalau kalian ingin membuat 1 kilo berarti tinggal dikalikan 2. Dan ini ada cheesecloth. Ini saya pakai saringan seperti ini untuk mencetak tahunya. Dan ini ada blender tangan. Kalian bisa gunakan blender biasa, tapi saya tidak punya di rumah, jadi saya pakai blender tangan seperti ini. Oke, mari kita mulai. Oke, sekarang yang perlu kalian lakukan adalah memblender kedelai yang tadi sudah direndam selama 8 jam. Kalian harus blender sampai halus. Jadi blender sekitar 1-2 menit dengan perbandingan air dan kedelai 1:2. Jadi mari sekarang kita blender. Sekarang kita harus saring kedelainya ini dengan menggunakan cheesecloth. Oke, saya sudah siapkan panci di sini dan kita masukkan cheeseclothnya seperti ini. Kemudian kita tuangkan kedelai ini ke dalam untuk kita saring. Lebih baik disaring 2 kali supaya lebih mudah memerasnya. Oke, jadi seperti ini. Ini dia ampasnya. Kita akan pisahkan.
kita lakukan sekali lagi seperti yang tadi. Oke, ini dia kedelai yang sudah disaring. Dia menjadi seperti susu kedelai. Kita didihkan sampai dia keluar sedikit gelembung dan jangan terlalu mendidih. Kemudian kita matikan apinya. Sesekali kita aduk supaya tidak menempel di bagian bawah panci. Jangan lupa untuk membuang busa-busa yang ada di atasnya ini. Kalau sudah keluar gelembung-gelembung seperti ini, kita bisa matikan dan kita diamkan sampai suhunya sekitar 40 derajat Celcius atau hangat-hangat kuku seperti itu. Baru nanti kita masukkan lemonnya. Jadi ini sudah kita diamkan sampai sekitar 40 derajat Celcius suhunya. Kalau kamu tidak punya termometer, kamu bisa celupkan jari kamu seperti ini. Dan kalau kamu bisa diam seperti ini kayak untuk beberapa saat, berarti itu sudah cukup ya. Dan kalian bisa rasakan itu hangat tapi tidak terlalu panas. Kemudian mari kita masukkan lemonnya. Kita aduk perlahan sampai beberapa saat. Kita aduk terus supaya lemonnya bisa tercampur dengan rata. Jika kalian lihat secara dekat, ini sudah mulai pisah antara air dan sari kedelai. Lihat, sudah mulai terpisah-pisah. Ini kita akan diamkan selama sekitar 10-15 menit. Oke, ini sudah 15 menit dan sudah seperti ini. Sudah terpisah antara air dan tahunya. Kemudian mari kita taruh di atas cetakan. Saya pakai seperti ini. Dan ini cheesecloth. Kita akan masukkan ke dalam. Kemudian kita tutup. Setelah kita tutup, kita akan beri sesuatu yang berat di atasnya. Saya akan masukkan ini dan beri air di atasnya seperti ini. Oke. Kalian akan diamkan sampai sekitar 3 jam kurang lebih, atau sampai airnya tidak keluar lagi dan kalian akan cek. Dan kalau tofunya sudah padat, kalian bisa masukkan ke dalam kulkas. Oke, sudah 2-3 jam. Mari sekarang kita lihat bagaimana hasilnya. Ini dia tofunya, padat. Kalian bisa lihat sisi sebaliknya seperti ini, seperti ini. Oke, itu dia tadi bagaimana cara kita membuat tahu di rumah. Semoga video ini berguna buat Anda. Bagi kalian yang ingin mencobanya, jangan lupa foto,
kemudian tag kami di Instagram atau di Facebook. Dan jika kalian tidak ingin langsung mengkonsumsi tahunya, kalian bisa simpan di kulkas dengan air garam, dan kalian bisa ganti airnya setiap 2 hari sekali supaya tahunya tetap fresh. Dan sekian video hari ini, semoga kalian suka. Jangan lupa kasih thumbs up dan subscribe.